Bab 986 Pengejaran 1. Setelah kata-kata wanita itu selesai terngiang-ngiang di area itu, orang-orang di tempat itu mulai bangkit dari kursinya, meninggalkan area itu dengan tergesa-gesa. Saat mereka menyaksikannya, para penonton melihat ke arah orang-orang itu dengan ekspresi sedih di wajah mereka, memahami bahwa beberapa orang akan mati segera setelah meninggalkan area aman itu. Namun di antara orang-orang ini, Warner dan Oril memperhatikan dengan penuh minat ke arah Minos, penasaran melihat pemuda ini beraksi. Mereka selama ini tinggal di tempat ini, berharap akan terjadi kekerasan. Namun, melihat perilaku orang-orang itu yang mengikuti perintah gereja spiritual, mereka merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, haus darah sedang terjadi, dan mereka tahu bahwa pertarungan akan segera terjadi. Dengan pemikiran tersebut, mereka segera bersiap untuk meninggalkan tempat itu, berniat mengikuti Stuart muda. Melihat pergerakan hampir semua orang di sana, termasuk para uskup gereja, Gloria menghela nafas kekalahan, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun upaya perdamaian telah gagal dan dia telah menyelesaikan dendamnya terhadap Minos, dia masih memiliki urusan di wilayah ini yang harus diselesaikan sebelum kembali ke Kekaisaran. Misalnya, dia harus menghadiri 2 upacara penobatan dan masalah kecil lainnya yang harus diselesaikan di cabang gereja di Kerajaan Ombak. Dengan mengingat hal ini, dia bersiap untuk pergi ke Atela, di mana dia bermaksud untuk mulai menyelesaikan urusannya di wilayah ini. Saya harap semuanya berakhir dengan baik. Saya akan melewati kota kering sebelum menuju ke ibu kota kerajaan Cromwell. Dia melihat ke arah kepergian Minos dan kelompoknya. Setelah itu, aku akan kembali ke Kekaisaran. Beberapa saat kemudian, PO tidak butuh waktu lama bagi kelompok yang menghadiri perundingan sebelumnya untuk segera meninggalkan kawasan itu, dan banyak yang mengambil jalur alternatif pada saat pertama. Beberapa orang yang menghadiri pertemuan itu tidaklah sederhana dan memiliki susunan teleportasi yang dapat digunakan jika situasinya menjadi rumit. Oleh karena itu, tim Minos tidak bisa memberikan kemudahan kepada musuhnya dengan menakut-nakuti mereka secara berlebihan dan memaksa mereka untuk menggunakan item escape. Dengan ini, mereka berpisah, mempersiapkan pengejaran sebenarnya yang akan dimulai nanti. Namun, hal ini terjadi pada mereka yang terutama mengejar kekuatan kerajaan Cromwell. Itu karena kelompok Minos langsung mengejar tim Thomas, yang sangat ingin dibunuh oleh pemuda ini. Mereka sudah bisa dianggap musuh lama, dan tidak mampu melenyapkan orang ini beberapa kali sudah membuat Stuart muda kesal. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri saat ini melawan lawan seperti itu. Tidak, mereka sudah sangat dekat, jadi Minos ingin segera menghilangkan masalah ini. Jadi, setelah meninggalkan area pertemuan sebelumnya, dia dan Abi pergi ke samping Maida untuk mengejar orang-orang itu. Adapun Ruth dan Maisie, keduanya terbang di atas area mengikuti keduanya, tapi karena mereka berdua berasal dari Flaming Empire, mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik Minos ini. Tapi mereka berdua mengikutinya dari dekat kalau-kalau terjadi sesuatu yang aneh. Di sisi lain, Jade dan kelompoknya juga terbang dengan binatang bersayap mereka tidak jauh dari Maida, berniat untuk bergabung dalam pertempuran yang direncanakan Minos melawan pasukan kerajaan Brown. Maida lebih cepat dari monster musuh dan sekutu Minos. Tapi tetap saja, Jade dan kelompoknya tidak ketinggalan jauh, dan begitu Stuart muda bertindak, tim seperti itu pasti akan bergabung dengannya dalam beberapa saat. Dengan itu, mengingat kecepatan monster di kedua sisi, tidak lama kemudian, kelompok Thomas muncul di cakrawala di depan Minos dan Abi. Di tempat itu ada 4 binatang yang sama besarnya atau lebih besar dari Maida, membawa 8 orang, semua bala bantuan dari Flaming Empire yang ada di sini untuk keluarga Brown, ditambah Raja Brown. Dan melihat targetnya muncul di hadapannya, Minos bersorak untuk pertempuran yang akan datang saat dia memperhatikan penampilan orang-orang di arahnya. Mereka melihat ke arahnya seolah-olah ragu tentang apa yang harus dilakukan saat ini. Mungkin bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan masalah. Mereka melihat ada jarak antara kelompok Minos dan Jade. Tapi, di saat yang sama, tak satu pun dari mereka bisa melihat sosok Maisie di dekatnya. Atau lebih baik pergi dari tempat ini secepat mungkin untuk menghindari kejutan. Sial, Minoslah yang mengejar mereka, bukan individu biasa. Pikiran ini terutama terlintas di benak Thomas, yang saat ini merasa dirinya berada dalam situasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Brengsek, apa yang kita lakukan sekarang?
Kami hanya dapat menteleportasi 3 orang secara bersamaan dengan susunan teleportasi saya. Dia memandang Minos dengan ragu, mencoba memahami apakah layak untuk tetap tinggal dan bertarung atau melarikan diri, mengorbankan mereka berlima. Namun saat dia memikirkannya, keturunan keluarga Silva tertawa dan berkata, "Orang malang itu sendiri yang mengejar kita. Ayo berjuang." Apakah kamu gila? Wanita itu pasti ada di suatu tempat mengawasimu. Kaisar spiritual lainnya mengatakan ini, khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika Minos mati di tangan mereka. Orang-orang dari wilayah utara benua tengah ini mungkin tidak takut pada Maisi karena terlalu banyak masalah yang menghalanginya untuk bertindak melawan mereka. Tapi mereka bukan lagi berasal dari wilayah itu melainkan kekaisaran. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mencegah Maisi membalas dendam terhadap mereka di masa depan. Dan meskipun mereka punya metode untuk bersembunyi dan mengambil keuntungan tertentu, itu hanya akan berhasil jika dia tidak ada. Dengan itu, orang seperti itu khawatir melawan Minos di tempat ini. Tidak, orang itu tidak akan bertindak melawan kita. Clayton Silva berkata dengan nada percaya diri. Dia terlalu sombong untuk bergantung pada bantuannya, dan dia tidak akan mau menjadi rumit karena sesuatu yang sekecil itu. Kecil, itu putranya yang sedang kita bicarakan. Kaisar spiritual lainnya mengatakan ini dengan terkejut bahwa Clayton akan mengabaikan informasi tersebut. Itu tidak masalah. Wanita itu tidak pernah membesarkan putranya. Aku yakin dia bahkan tidak peduli padanya. Benarkah? Dan kenapa dia ada di sini? Gadis berambut hitam yang berdiri di samping iblis itu adalah muridnya. Jadi, wanita itu mungkin ada di sini untuk membawa bocah itu kembali ke kekaisaran. Kata keturunan keluarga Silva, yakin dengan informasi yang dia kumpulkan di kekaisaran sebelum datang ke wilayah ini. Dia bahkan tidak membalaskan dendam suaminya yang menjalin hubungan dengannya selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia peduli dengan anak yang tidak dia besarkan? Itu, orang-orang dalam kelompok itu kehilangan kata-kata. Di dunia spiritual, tidak jarang ditemukan orang tua yang kejam yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau bahkan mampu mengorbankan mereka demi kebaikan mereka sendiri. Faktanya, salah satu penguasa salah satu dari 8 sekte besar Kekaisaran Flaming di masa lalu telah mencuri istri putra satu-satunya dan kemudian membunuh orang malang itu. Cerita seperti itu memang dibesar-besarkan, namun kasus seperti ini terjadi di sana-sini dari waktu ke waktu. Dan mengetahui hal tersebut, orang-orang dalam kelompok itu, yang tidak mengenal Ibu Minos, tidak ragu bahwa Maisi akan mampu untuk tidak peduli dengan kematian putranya sendiri jika apa yang dikatakan pria itu benar. Raja Brown sendiri tidak punya cara untuk membantah orang itu. Dia benar-benar tidak membalas dendam pada Albert dan jarang mengunjungi putranya ketika dia tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun. Mungkin dia di sini hanya untuk bocah nakal itu. Dia berkomentar dengan suara rendah namun masih dipenuhi rasa takut di hatinya. Tetapi ketika mereka berbicara, orang-orang ini sudah membuang banyak waktu. Pada saat itu, Stuart muda melompat dari punggung Maida sambil melemparkan benda berbentuk segitiga ke arah makhluk spiritual yang melarikan diri itu. Sangat terlambat, pedang spasial, dan kemudian, segera setelah dia mengaktifkan teknik utamanya, Minos melihat objek tersebut berhenti di udara karena keterbatasan spasial dari tekniknya. Kemudian suara dengungan khas menyebar ke seluruh area itu saat susunan stabilisasi spasial diaktifkan bab 987 mengejar 2. Swish. Pada saat pertama tindakan Stuart muda itu, susunan spiritual yang dilemparnya berhenti jatuh karena berada di bawah batasan spasial dari tekniknya. Sementara itu, dia dengan cepat melakukan serangkaian gerakan di udara sambil mengayunkan pedang bermata merahnya untuk menyerang ke arah makhluk spiritual yang sekarang berada di bawah pengaruh teknik dan susunannya. Bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian ini? Pikiran ini terlintas di benak Minos saat tubuhnya membuat lintasan parabola saat jatuh bebas, lebih dari 1000 kaki di atas tanah. Tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri tapi agak tertarik pada apa yang akan terjadi pada targetnya yang sekarang dicegah untuk melarikan diri dari tempat ini menggunakan item teleportasi. Tidak hanya itu, dia juga tertarik untuk menguji pemikiran seperti itu dengan orang-orang ini. Mimpi tanpa batas. Dengan itu, matanya mulai bersinar terang dalam warna pelangi saat dia menargetkan makhluk spiritual musuh, makhluk terlemah di sana. Thomas, sayang sekali kamu tidak bisa terbang, hehe. Dia mengatakan itu dengan lantang, di saat yang sama bila udara yang dikirim sebelumnya mengarah ke punggung binatang yang sekarang tidak sadarkan diri itu.
Dan ketika mereka mendengarnya, orang-orang itu merasakan batasan spasial dari teknik Minos pada tubuh mereka, dan hanya kaisar spiritual di sana yang dapat bergerak. Adapun para raja spiritual puncak, mereka semua dengan gugup merasakan teror karena tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Di antara mereka, Raja Brown adalah yang paling putus asa. Kotoran, apa-apaan itu? Apakah itu urusan anak nakal ini? Ketiga kaisar spiritual saling berkomentar, merasa bahwa Minos bahkan lebih buruk dari yang mereka dengar. Mereka telah mendengar dari Thomas bahwa Minos jauh lebih kuat daripada Raja Spiritual level 59. Tapi sialnya, salah satunya berada di level 60, dua di antaranya di level 61. Ada perbedaan besar antara level tersebut dan kekuatan seorang kultivator puncak regional. Karena itu, mereka terkejut pada saat ini, agak menyesal tidak memberi penghargaan lebih pada Stuart muda. Penjahat itu, bukan tanpa alasan para pembunuh yang kukirim sebelumnya tidak pernah kembali. Clayton Silva berkata dengan penuh kebencian, tidak mengerti mengapa Minos begitu kuat. Namun, saat mereka merasakan teror menghadapi Minos untuk pertama kalinya, mereka akhirnya memahami perkataan pemuda ini sebelumnya kepada Thomas. Pada saat itu, setiap orang dalam kelompok Thomas menunduk kaget saat menyadari tunggangan mereka mulai berjatuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya, sebagian besar dari individu tersebut mulai terjatuh tak terkendali, mencapai kecepatan yang semakin tinggi. Pada saat yang sama, binatang di bawah kaki mereka menjauh dari mereka, jatuh lebih cepat. Sementara itu, ketiga kaisar spiritual segera mulai melayang di udara, sementara salah satu dari mereka sudah bergerak untuk mencapai tubuh Thomas yang putus asa, yang sudah berteriak ketakutan. Kamu pikir aku akan mengizinkannya? Minos bergumam pada dirinya sendiri ketika seni melahapnya mulai mengelilingi kaisar spiritual itu, memberinya lebih banyak energi. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Pedang spasial, mimpi tanpa batas. Dia mengaktifkan ketiga teknik ini sekali lagi, sekarang secara bersamaan, menargetkan individu yang ingin menyelamatkan nyawa Thomas. Astaga, bila besar energi spiritual keluar dari pedangnya, mengiris ke arah tengah jalan orang-orang itu dan Thomas, sementara teknik mentalnya menargetkan orang yang paling dekat dengan orang itu. Bajingan, apakah bajingan itu meremehkan kita? Atau apakah dia benar-benar sangat membenci Yang Mulia? Salah satu keturunan keluarga Brown berteriak ragu, kaget melihat betapa tegasnya Minos dalam upayanya melenyapkan Thomas Brown. Daripada secara langsung mencoba melenyapkan orang-orang terkuat di sana, dia hanya menargetkan Raja Spiritual level 59 saja. Hal ini sungguh mengherankan bagi orang-orang ini. Bajingan, jika kamu ingin melakukan ini, biarkan aku menjagamu. Clayton mengatakan ini sambil menunjukkan niat membunuhnya yang besar. Dan sementara kaisar spiritual terlemah bertarung dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan teknik mental Minos, Maida dan Abi akhirnya mengambil langkah pertama mereka dalam pertempuran ini. Tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk bertarung berdampingan dengan Minos, tapi mereka punya cara untuk membantunya. Mempertimbangkan hal ini, ketika kaisar spiritual ketiga di area itu menggunakan teknik dalam upaya untuk menangkap tubuh Thomas yang jatuh, tiba-tiba, beberapa cermin mulai muncul di tengah jalannya. Retakan, dan kemudian, saat cermin berputar dari teknik pertahanan Abi muda menjadi semakin terlihat, bentrokan antara benda tersebut dan teknik musuh akhirnya terjadi. Pertahanan yang kokoh. Kaisar spiritual level 61 berkata dengan keras, terkejut dengan kejutan ini. Tetapi karena perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Abi terlalu besar, dan wanita ini tidak memiliki keterampilan yang meningkatkan cadangan energi spiritual alaminya, atau sesuatu yang menyedot energi musuh-musuhnya, tekniknya tidak bertahan lama, panjang. Boom! Cerminnya meledak berkeping-keping, tapi gerakan Abi sudah lebih dari cukup untuk mengganggu kaisar spiritual itu. Raja Brown merasakan gesekan dengan gas di sekitarnya menjadi semakin signifikan saat kecepatannya mendekati batasnya. Namun, meski kecepatan jatuhnya tidak lagi meningkat, dia semakin menjauh dari ketiga kaisar spiritual. Brengsek, jika aku jatuh dari ketinggian ini, tamatlah aku. Dia gemetar ketakutan saat dia menggerakkan salah satu tangannya melalui susunan teleportasi. Namun, saat mencoba menggunakan benda seperti itu, Thomas tidak dapat mengaktifkannya, karena dia masih berada di dalam ruang yang terpengaruh oleh susunan stabilisasi ruang yang digunakan oleh Minos. Area itu masih jatuh pada ketinggian yang sama dengan binatang spiritual yang jatuh.
Namun, meski jarak antara Thomas dan artefak semacam itu semakin meningkat, itu masih belum cukup baginya untuk meninggalkan ruang pengaruh benda itu. Akibatnya, dia bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Memikirkan, mungkin aku harus mencoba meningkatkan gesekanku dengan udara. Dia akhirnya memikirkan sesuatu, segera mencari melalui cincin spasialnya, mencari sesuatu yang berguna. Sementara itu, cermin Abi kembali muncul di area itu, kali ini melindungi Stuart muda. Bersamaan dengan gerakan penyelamatan Maida. Setelah melihat pemuda itu melompat ke udara, Abi segera memerintahkan binatang itu untuk melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan Minos kembali. Dan saat Maida melakukan gerakan seperti itu, wanita berambut biru itu menggunakan tekniknya 2 kali, mengganggu kedua kaisar spiritual level 61. Hehe, kalian berdua telah bertindak sangat baik. Minos berkomentar singkat sambil dengan cepat memindahkan binatang itu sambil merasakan air liur Maida di sekitar pakaiannya. Dia kemudian berdiri di punggungnya dan bersiap untuk terus melawan kedua kaisar spiritual itu. Adapun orang ketiga, orang itu, sayangnya, telah kalah dalam pertarungan mental melawan Minos dan jatuh pingsan pada saat ini. Bajingan, itu tidak bisa dimaafkan. Mino, Clayton berteriak dengan kebencian, menyadari bahwa Thomas sudah hampir di luar jangkauan mereka. Namun, ketika dia menyesali situasi buruk yang dia alami, Minos bahkan tidak melihatnya dan segera melancarkan serangan terhadap Thomas. Astaga, mari kita lihat bagaimana kalian akan menyelamatkannya sekarang. Brengsek, jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Max Brown. Anggota keluarga Brown berseru dengan seluruh kekuatannya ketika dia melihat bahwa tidak ada bedanya lagi baginya untuk mencoba menyelamatkan Thomas. Dia tidak lebih cepat dari teknik Minos, dan bahkan serangannya tidak akan berguna, karena Abi berada di sisi musuhnya, siap membuat cermin untuk melindungi serangan pria itu. Dengan mengingat hal itu, yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah berdoa agar Thomas selamat dari kejatuhan dan serangan Minos saat dia berurusan dengan Stuart muda. Max, aku akan menghentikan teknik pertahanan dari wanita jalan kecil pengkhianat ini, dan kamu menghadapi bajingan ini. Clayton berkata dengan nada tegas, yakin mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Lagi pula, tidak seperti Minos dan Abi, yang bergantung pada Maida untuk terbang melintasi area tersebut, mereka dapat melakukan ini tanpa bantuan binatang buas atau benda luar. Jadi, mereka melanjutkan pertarungan mereka bab 988 kalah jumlah. Saat Minos dan Abi bersama-sama melawan kedua musuh mereka, Oril dan Warner akhirnya mendekati lokasi pertempuran, di mana mereka ingin menyaksikan pemuda itu bertarung. Mereka berdua sangat penasaran melihat Minos beraksi, dan begitu mereka menyadari kepergian rombongan pemuda ini, mereka pun terbang berdampingan menuju tempat ini. Sayangnya bagi keduanya, mereka sedikit lebih lambat dari Maida dan sudah melewatkan awal pertarungan. Namun, ini bukanlah titik terburuk bagi keduanya. Ketika mereka sudah cukup dekat dengan pertempuran untuk merasakan fluktuasi dari mereka yang terlibat dalam pertarungan, mereka berdua tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuh mereka. Saat mereka merasakan ini, mereka berdua saling memandang dengan kaget, tapi kemudian teringat orang-orang di sekitar dan segera memahami apa yang sedang terjadi. "Mengapa kau melakukan ini?" Warner bertanya pada Maisie, dengan asumsi dialah orang yang menekan mereka untuk tidak melanjutkan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di sekitarnya yang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menekan mereka berdua. Dan bahkan jika tak satu pun dari mereka melihatnya sekarang, mereka tidak akan berpikir bahwa ada kaisar spiritual tingkat tinggi lain di dekatnya. Itu adalah wilayah utara benua tengah, bukan Flaming Empire. Oril kemudian melihat sekeliling, mencoba melihat sekilas pertarungan Minos. Namun, tiba-tiba awan di sekitar mereka menjadi lebih tebal, sehingga mengganggu visibilitas mereka. Badai siang hari. Maisie, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyerang kami? Perwakilan keluarga Edward Stone berteriak ketakutan. Merasakan karakteristik teknik kuat dari Sekte Awan Abu-Abu, Pergi, kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat pertempuran ini. Suara manis Ibu Minos terdengar di sekitar seolah-olah dia berada di lebih dari satu tempat secara bersamaan. Apa, kamu ingin mencegah kami menonton pertarungan ini? Kenapa? Oril bertanya dengan heran, tidak memahami motivasi wanita seperti itu. Apa salahnya mereka menonton pertarungan junior? Paling-paling mereka akan belajar tentang bakat lain,
sesuatu yang sering mereka lihat dalam hidup mereka. Mengapa repot-repot dengan ini? Namun, Maisi tidak bodoh dan tidak mengizinkan orang-orang ini menonton pertarungan Minos secara gratis. Minos menggunakan beberapa teknik tingkat tinggi. Dan Anda mengharapkan saya membiarkan parasit seperti Anda mengawasinya secara gratis. Dia memikirkan hal ini sambil berdiri di samping Ruth di atas binatang spiritualnya. Warner dan kamu, orang asing, keluar dari sini, atau aku akan bertindak melawanmu. Jangan berpikir aku tidak mampu mengalahkanmu sampai wajahmu sedemikian rupa sehingga ibumu pun tidak akan bisa mengenalimu. Dia berkata dengan nada mengancam ketika suhu di sekitar tiba-tiba turun. Cek, Warner mengepalkan tangannya karena frustrasi, tidak punya pilihan selain mundur, P.O. Sialan, wanita itu serius. Dia memikirkannya saat dia merasakan tetesan air di sekitarnya membeku, sebuah tanda dari teknik terkenal dari Sekte Awan Abu-Abu. Adapun Oril, dia tidak mengetahui kemampuan para penggarap kerajaan Flaming, tetapi dia memahami bahasa kultivasi dengan sangat baik. Maisi jauh lebih kuat dari mereka, dan posisinya tidak menimbulkan keraguan. Merasakan hal ini, pria dari kerajaan barat ini tidak mau mengambil risiko di tempat ini hanya untuk junior level 53. Sampai jumpa lagi, para penggarap kerajaan api. Dia mengucapkan selamat tinggal sebelum kembali ke tempat Luke datang dengan binatang rohaninya. Saat drama sebelumnya terhenti dengan kepergian dua kaisar spiritual yang kuat itu, bala bantuan Minos akhirnya tiba di area itu. Namun, kali ini Maisi tidak repot-repot menghentikan dua kaisar spiritual yang bepergian bersama kelompok Jade Charlin. Tidak, situasi para kaisar spiritual itu benar-benar berbeda dari dua individu lainnya. Lagi pula, meskipun orang-orang dalam kelompok Jade atau Thomas berasal dari wilayah ini dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memahami teknik Minos, dua lainnya berbeda. Oril, Maisi tidak tahu, jadi dia hanya bertindak hati-hati dengannya. Tapi Warner, pria ini pasti mampu memahami teknik Minos karena keluarga Edward Stone memiliki dua teknik tingkat emas. Dan bahkan jika dia tidak mungkin memiliki sesuatu seperti itu, kemungkinan dia belum pernah melihat teknik seperti itu digunakan sangatlah kecil. Itulah sebabnya Maisi menghentikan mereka mendekat ke lokasi pertarungan putranya. Teknik tingkat emas sudah cukup bahkan bagi Kaisar, seorang sage spiritual, untuk meninggalkan istananya untuk berburu. Mengetahui hal ini, Maisi tidak bisa membiarkan orang seperti itu mengetahui rahasia Minos. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang Jade untuk mendekati tempat 4 orang dan seekor binatang bertarung dengan semua yang mereka miliki. Di tempat itu, sebuah cincin hitam raksasa berputar di udara di sekitar dua kaisar spiritual, sementara keringat menetes dari wajah mereka seolah-olah mereka meleleh. Pada saat yang sama, Minos dan Abi berada di belakang harimau bersayap berambut hitam, terus-menerus berpindah posisi, sementara cermin berputar di sekeliling mereka, melindungi mereka. Abi tampak pucat di punggung Maida saat Minos berdiri di sisinya. Sementara itu, dia terus-menerus melawan pukulan lawan dan terkadang menggunakan teknik mentalnya untuk memberikan tekanan kepada mereka. Namun, meskipun Minos sudah bisa menghadapi kaisar spiritual level 61 dengan mudah dalam situasi biasa, situasi saat ini sama sekali tidak normal. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak energinya untuk menangani sebagian besar kelompok itu. Dia juga tidak mampu menyerap energi seefisien mungkin dari para raja spiritual puncak. Karena itu, Minos semakin lemah dalam pertarungan ini, alih-alih mempertahankan kondisinya seperti yang biasa dia lakukan dalam pertarungan beberapa bulan terakhir. Namun, sesulit apapun yang dihadapinya dan Abi, situasi bagi dua orang lainnya juga tidak baik. Mereka telah terpengaruh secara mental oleh teknik Minos dan kehilangan sebagian besar energi mereka karena seni melahap dan teknik mereka sendiri. Dengan itu, ketika mereka melihat kedatangan bala bantuan Minos, mereka hampir menjadi gila karena kebencian melihat orang-orang yang seharusnya menjadi sekutu mereka sampai beberapa hari yang lalu. Sepertinya kita berhasil tepat waktu. Jade berkata dengan puas, merasakan kegembiraan melihat Stuart muda hidup dan sehat. Dan menyadari bahwa dia telah bertahan melawan dua kaisar spiritual dan masih menyingkirkan yang ketiga, mau tak mau dia merasa bangga dengan hubungannya dengan dia. Faktanya, setiap milimeter tubuhnya berteriak bahwa hubungannya dengan pria superior ini lebih dari benar. Itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Charlie Ness,
Clayton mengatakan ini di tengah napasnya yang terengah-engah. Apakah kamu benar-benar akan menuruti perintah iblis itu? Masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahanmu. Bergabunglah dengan kami untuk menghilangkan gangguan ini. Tapi Jade tidak suka mendengar ini dan memerintahkan. Jangan dengarkan orang-orang lemah ini. Minos sudah menjadi pemimpin kita, dan kita harus membantunya mengatasi hama itu. Setelah mendengar itu, dua kaisar spiritual dari kelompoknya mengangguk setuju. Tak satu pun dari mereka ada di sini karena mereka memiliki perbedaan dengan Minos. Tidak, mereka benar-benar tidak peduli dengan orang ini. Mereka hanya menginginkan perlindungan keluarga, sesuatu yang dijanjikan oleh kekuatan regional untuk menarik keturunan mereka di masa yang penuh tantangan ini. Dan karena tidak ada gunanya melawan putra seseorang yang akan segera menjadi orang suci spiritual, keduanya dengan senang hati mengikuti perintah Jade. Yang mulia, yakinlah. Keduanya tidak akan bernapas lebih lama lagi. Salah satu dari mereka mengatakan ini sambil melompat dari punggung tunggangannya dan terbang ke arah tempat rombongan Minos berdiri. Di sisi lain, saat kaisar spiritual kedua bergabung dalam pertempuran, Minos berteriak ke arah Jade, "Kalian semua, turunlah dan lihat apa yang terjadi pada orang-orang yang aku jatuhkan. Jika ada yang selamat, jangan ragu untuk mengeksekusinya." Meneguk, puncak raja spiritual dari keluarga Charlin melihat ke bawah, hampir tidak bisa melihat tanah di bawah mereka. Adakah yang selamat dari itu? Mustahil. Salah satu dari mereka memikirkan hal ini ketika dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mencoba berdebat dengan Minos, dan tak lama kemudian kelompok Jade meninggalkan area itu dan berjalan ke bawah tim Stuart muda bab 989 konsekuensi jatuh 1000 meter dari tanah. Saat kelompok Jade turun melalui langit wilayah itu, Minos, Abi, Maida, dan dua kaisar spiritual dari keluarga Charlin tetap di sana. Namun, kini dengan kedatangan dua bala bantuan ini, situasi kedua musuh Minos telah banyak berubah, dan ekspresi mereka mau tidak mau menunjukkannya. Melawan Minos dan Abi saja, mereka sudah merasakan kesulitan besar, jadi sekarang, dengan dua orang lagi yang levelnya sama dengan mereka, peluang apapun yang mereka miliki di sini telah dilenyapkan. Brengsek. Kau akan membayarnya, Charlines. Clayton Silva berteriak putus asa, mengutuk orang-orang yang telah mengkhianati wilayah tersebut dan memihak Minos yang kotor. Namun, keduanya tidak khawatir dengan ancaman yang dilancarkan oleh dua orang sekarat di tepi jurang kehidupan. Keduanya berada di level 61, begitu pula musuh mereka. Terlebih lagi, keduanya berada pada kondisi puncaknya, sementara kedua musuh Minos sudah sangat kelelahan. Faktanya, saat mereka mengitari area itu, bersiap menyerang lawannya, Minos terus menyerap energi lawannya sambil mengabaikan bala bantuan mereka. Bajingan, setidaknya aku akan membawa salah satu dari kalian bersamaku. Anggota keluarga Brown mengatakan ini sambil melepaskan niat membunuh yang kuat, melihat ke arah Minos dan Abi. Oh, aku ingin melihatmu mencobanya. Mata Minos bersinar terang ketika akhirnya kedua bala bantuannya mulai menyerang P. Kemudian, dalam sekejap mata, berbagai bentuk energi muncul lagi di sekitarnya, saat Minos dan Abi terus-menerus menghindari serangan musuh, tetapi sekarang dengan lebih banyak kebebasan untuk melakukan serangan balik. Kedua bala bantuan mereka sangat membantu, dan setiap kali kedua musuh mendekati Minos dan Abi, mereka membuat hidup musuh semakin sulit. Dengan memiliki lebih banyak ruang, Minos bertindak lebih efektif, semakin mengikis pertahanan fisik dan mental lawannya, sehingga memudahkan timnya untuk menang. Saat pertempuran di langit di wilayah itu berlanjut, kelompok Jade akhirnya mendarat di sekitar tempat musuh Minos seharusnya jatuh. Di kawasan itu, jika dilihat dari jauh, akan terlihat beberapa tumpukan daging di tengah kawasan semi-gurun. Sebaliknya, noda darah terlihat di area seluas puluhan meter persegi. Namun noda-noda ini tidak teratur karena makhluk-makhluk yang jatuh di sana, terutama binatang buas, telah jatuh di titik-titik berbeda, sehingga menciptakan lukisan yang tidak teratur di area tersebut. Dan melihat ini dari dekat, orang-orang dalam kelompok Jade hampir memuntahkan isi perut mereka, karena tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat hal seperti ini. Mereka telah melakukan banyak pertempuran dan menyaksikan kematian terjadi dalam berbagai bentuk. Namun mereka belum pernah melihat orang mati karena terjatuh dari ketinggian. Dan melihat potongan daging yang tersisa dari binatang musuh mereka berhadapan dengan pemandangan yang mengerikan. Binatang spiritual pada dasarnya adalah makhluk besar. Dan,
Mengingat masing-masing makhluk itu sebelumnya berukuran rumah 50 meter persegi, tinggi 5 meter, terjatuh dari ketinggian 1000 meter telah mengakibatkan musnahnya tubuh mereka sepenuhnya. Tidak hanya itu, bau darah bercampur kotoran makhluk-makhluk tersebut pun sudah mencemari udara, sehingga baunya tidak lebih enak dari bau kotoran yang dikeluarkan oleh para pembudidaya, PO. Karena mencium kotoran orang lain tidak enak, orang-orang dari keluarga Charlin itu tidak berada dalam situasi yang nyaman. Brengsek, bau itu terlalu menyengat. Salah satu dari mereka berkomentar sambil mendekatkan salah satu tangannya ke hidung. Tapi harus kuakui itu benar-benar mengejutkan. Aku tidak pernah menyangka binatang dengan tubuh sebesar dan sekuat itu akan berakhir seperti itu. Lihat itu, dia menunjuk ke arah tubuh Raja Spiritual level 59. Manusia biasa tidak dilenyapkan tubuhnya, tapi binatang sebesar itu yang melenyapkannya. Tapi orang ini tidak tahu apa-apa tentang hukum alam. Makhluk yang lebih besar mungkin tampak lebih tangguh dalam hal parameter tertentu, namun menjadi besar dan masif adalah kerugian yang signifikan jika menyangkut terjun bebas. Faktanya, beberapa hewan kecil, seperti tikus, bahkan dapat bertahan hidup saat jatuh beberapa puluh meter. Namun kejatuhan yang sama akan melenyapkan seekor gajah. Dan untuk monster besar yang digunakan oleh kelompok keluarga Brown, situasinya semakin memburuk, mencapai hasil seperti sekarang. Itu juga sebabnya manusia dalam kelompok Thomas tidak menderita sebanyak binatang buas, dan beberapa masih bisa dikenali bahkan setelah kematian. Bagaimanapun, meski mereka terkesan dengan pandangan sekilas minus, orang-orang itu akhirnya mulai memeriksa kondisi tubuh manusia di sana, Setelah beberapa saat, mereka akhirnya memastikan kematian masing-masing Raja Spiritual level 59, di antaranya Raja Brown, yang meninggal dengan ekspresi ketakutan di matanya dan memegang susunan teleportasi yang terpotong menjadi 2. Ini semua salahmu, Thomas. Jade berpikir dalam hati ketika dia melihat tubuh Raja Spiritual puncak regional yang sangat memar itu. Kamu bodoh yang membiarkan Minos tumbuh dewasa dan menjadi badut karena bersikeras melakukan kesalahanmu. Nah, sekarang kamu sudah membayar semua itu. Dia mengambil cincin spasial dari pria itu sebelum melihat orang-orang di kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan barang-barang dari kematian. Setidaknya sekarang Minos bisa melanjutkan rencananya tanpa campur tangan lebih lanjut, dan kita bisa kembali berbisnis daripada berjuang tanpa henti. Dia tersenyum pelan. Itu akan lebih baik. Namun, saat dia memikirkan masa depan cerah di depan mereka, suara salah satu anggota keluarganya mengingatkannya akan sesuatu. Awas, ada yang selamat. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana orang bisa selamat pada musim gugur itu? Orang-orang di sekitar mulai mengatakan hal-hal yang tidak percaya ketika mereka menoleh ke tubuh yang bergerak dengan susah payah di area itu. Jade kemudian melihat orang tersebut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya tetapi segera memahami situasinya. Itu adalah musuh kaisar spiritual yang tidak melawan mereka berdua sebelumnya. Oh, jadi, kaisar spiritual memiliki daya tahan seperti itu. Tidak masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Seseorang di sana bertanya pada Jade, karena kelompok mereka sudah mengepung orang itu. Ayo kita bunuh dia. Dia memesan tanpa ragu-ragu. Dia terluka parah, dan mengenal Minos. Saya yakin orang seperti itu lebih rentan dari yang kita bayangkan. Bunuh kaisar spiritual. Beberapa orang di sana merasakan keraguan muncul di hati mereka karena mereka belum pernah melakukan hal yang begitu berani sebelumnya. Apakah kalian lebih suka membiarkan dia pulih dan kemudian membunuh kami? Dia meneriaki mereka, tidak senang karena keluarganya memiliki individu yang pengecut. Setelah mendengar itu, orang-orang itu menelan ludah mereka sebagai antisipasi sebelum mereka mulai mengalirkan energi mereka ke dalam teknik mereka. Benang emas, palu surga, ... petir biru. Kemudian, beberapa serangan terbentuk di udara tepat sebelum dilempar ke arah Kaisar Roh, yang bahkan tidak sadar saat itu. Ledakan, angin kencang menyebar ke seluruh area saat debu terangkat ke udara akibat gelombang kejut yang ditimbulkan oleh serangan orang-orang tersebut. Sementara itu, tetesan darah mulai berterbangan di sekeliling, meninggalkan tubuh kaisar spiritual yang sekarang dimutilasi itu. PO orang itu biasanya tidak terkalahkan melawan orang-orang itu. Tetapi dengan pertahanannya yang minimal, bahkan dalam keadaan yang memalukan, tubuhnya tidak dapat menahan serangan dari Raja Spiritual belaka. Akibatnya, dia meninggal di tengah mimpi buruknya, masih disiksa oleh Minos. Ini akhirnya berakhir.
Seseorang di sana mengatakan demikian, merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan di tempat itu. Raja Brown sudah mati. Semua raja spiritual puncak kerajaan coklat yang datang dari kerajaan Flaming juga sedang dalam perjalanan menuju dunia bawah. Pada saat yang sama, mereka telah melenyapkan kaisar spiritual, dan ketika mereka melihat ke langit, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Lagi pula, pada saat ini, dua tubuh manusia dengan cepat jatuh dari langit, sementara seekor binatang dan 4 manusia perlahan-lahan turun dari posisi mereka. Mereka juga sudah selesai, iya. Jade tersenyum sambil memandang Stuart muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah itu, Minos akhirnya turun dari punggung Maida, menuju ke arah dua mayat lawannya hasil bab 991. Setelah berhenti di samping tubuh keturunan keluarga Silva itu, Minos mengamatinya beberapa saat, melihat banyak luka dan memar yang menembus baju besi perak orang tersebut. Bajingan ini telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Aku tidak bisa memaafkan keluarga Silva setelah itu. Dalam diam, dia memikirkannya, akhirnya membungkuk di samping kedua mayat itu untuk mengumpulkan cincin spasial mereka. Saat Minos melakukan ini, tidak lama kemudian Jade mendekatinya, membawa banyak cincin spasial di tangannya. Kami mengumpulkan barang-barang ini dari orang-orang yang kamu hilangkan. Dia berkata dengan suara rendah sambil berdiri di sampingnya. Terima kasih. Minos mengangguk tanpa memandangnya, masih menunduk di tempat sambil memeriksa barang-barang dari orang-orang itu. Mereka adalah kaisar spiritual pertama yang disingkirkan Minos. Jadi, wajar jika dia penasaran dengan warisan yang ditinggalkan oleh mereka. Mari kita mulai dengan pria dari keluarga Silva ini. Dia mulai menyelidiki cincin itu, tapi tak lama kemudian ekspresi menghina muncul di wajahnya. Itu dia. Bahkan Raja Spiritual Regional pun akan memiliki lebih dari itu. Sayangnya bagi Stuart muda, Clayton telah menggunakan hampir seluruh sumber daya keluarga Silva untuk membiayai misi pembunuhan terhadapnya. Dan justru karena itu, benda-benda di cincin spasial orang ini biasa saja. Ada hal-hal seperti susunan dan artefak tingkat 2, banyak pil dengan peringkat yang sama, dan beberapa obat tingkat prajurit. Mengenai teknik spiritual, Clayton telah meninggalkan beberapa salinan kelas hitam, tapi itu bukan masalah besar bagi tentara dataran hitam, yang sudah memiliki ratusan salinan tersebut. Selain itu, jumlah kristal di sana sangat sedikit sehingga Minos tidak membuang waktu untuk menghitung P. Sebaliknya, dia mulai memeriksa cincin spasial dari dua kaisar spiritual lainnya. Dan setelah beberapa waktu terdiam, dia masih tidak dapat menemukan teknik dengan kualitas lebih tinggi daripada teknik kelas hitam. Namun, dia telah memperoleh kristal spiritual dalam jumlah yang wajar kali ini, setidaknya menurut standar regional. Dia telah memperoleh lebih dari 100 juta kristal tingkat rendah dan 200.000 kristal tingkat menengah di dua cincin itu. Namun, di sisi lain, ada lusinan susunan tingkat tinggi tingkat 2, peralatan pendukung di sana, dan beberapa pil tingkat rendah tingkat 3. Akhirnya, ketika item yang ditinggalkan oleh Raja Spiritual Puncak Kerajaan Flaming ditambahkan ke item yang ditinggalkan oleh Thomas, total nilai yang terakumulasi adalah 3 kali lipat dari dua kaisar spiritual. Tidak ada yang terlalu mengesankan mengingat asal-usul orang-orang ini. Tapi itu mungkin cukup bagi dataran hitam untuk membiayai pembangunan Naval City 1. Minos merenungkan hal ini, menganggap pendapatan hari ini menarik. Kecuali Raja Brown, setiap orang yang terbunuh pada kesempatan ini hanyalah orang biasa di Flaming Empire. Namun, mereka telah hidup selama beberapa ratus tahun dan telah mengumpulkan cadangan untuk digunakan sebagai peluang kemajuan. Mengingat hal ini, jumlah yang akan menjadi kekayaan besar di wilayah ini dapat dengan mudah dikumpulkan dari kurang dari 10 orang. Bagaimanapun, setelah dia selesai menghitung penghasilannya, sambil melihat mayat Thomas, Minos merasa sedikit lebih baik karena dia akhirnya membunuh raja itu, P.O. Orang ini telah beberapa kali lolos dari cengkeramannya dan menyebabkan banyak masalah bagi dataran hitam selama perang. Selain itu, sebagai pemimpin negara yang memerangi pemberontakan dataran hitam, Thomas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perang kemerdekaan. Oleh karena itu, dengan kematiannya, situasi regional dapat berubah dengan lebih mudah, dan Minos memahami hal ini dengan sangat baik. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya, Jade. Kelompokmu sangat membantu pada kesempatan ini. Dia berkata padanya sambil bangkit dari tempatnya dan melihat orang-orang di sana. Jade tersenyum puas dan berkomentar.
Kami hanya melakukan hal seminimal mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah. Tetapi apa yang akan kami lakukan sekarang? Pertanyaan bagus. Ia kemudian berjalan menuju wanitanya yang masih berada di punggung Maida. Kalian semua, kata Minos lantang kepada keturunan House Charlin. Saya ingin Anda tetap tinggal di wilayah tersebut sampai gereja spiritual menghapus perintah sebelumnya. Tapi apa yang akan kami lakukan? Kami datang untuk berperang melawanmu. Mungkin kami akan melakukannya dari pihakmu. Seseorang bertanya dengan suara rendah, Crow. Minos lalu menjawab, tidak, daripada berperang di akhir perang, aku ingin kamu kembali ke negaramu dan menjaga situasi di kerajaanmu. Wilayah ini sangat menderita akibat ketidakseimbangan kekuasaan baru-baru ini, dengan banyak keluarga yang mengabaikan wilayah mereka untuk melawan saya. Dia memandang Jade, mengutip masalah yang diciptakan oleh keluarga daerah. Sekarang, kerajaan akhir adalah milikku. Namun, aku tidak suka gagasan memiliki rumah yang berantakan. Bersihkan rumahku untukku. Lalu, saat aku membuat perjanjian dengan pejabat Raja Charlin, aku berharap menemukan kerajaan itu di pesan, siap melayaniku. Dia mengatakan ini dengan tegas, tanpa memberikan ruang kepada orang-orang itu untuk mempertanyakan keinginannya. Minos berusaha memulihkan fungsi institusi regional dan mempersiapkan kekuatan lokal untuk membantunya melakukan migrasi terkendali ke Dataran Hitam. Setelah kemerdekaan, ia mengetahui bahwa jutaan orang ingin bergabung dengan negara yang, sendirian, memenangkan seluruh wilayah. Lagi pula, tempat terkuat selalu menjadi yang terkaya dan dengan demikian merupakan peluang terbaik bagi para penggarap dari semua latar belakang. Namun, meskipun Minos selalu memiliki masalah dengan kurangnya orang di wilayahnya, ini tidak berarti bahwa ia akan membuka pintu bagi jutaan orang sekaligus. Tidak, Dataran Hitam tidak mungkin menyerap begitu banyak orang sekaligus, mengingat kekuatan produksi kota kering saja. Bagaimanapun, para migran ini tidak akan datang ke Dataran Hitam untuk bekerja secara gratis. Oleh karena itu, ia membutuhkan institusi di luar Dataran Hitam yang kuat dan operasional agar hal tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu perintahnya sebelumnya. Berapa banyak waktu yang kita punya untuk itu? Jade bertanya dengan tekad. 1 tahun. Setelah itu, saya akan pergi ke ibu kota negara bagian Anda untuk menyelesaikan masalah. Dia berkata sambil mengedipkan mata padanya, membuat Jade menggigil membayangkan sudah mengadakan kencan dengan Minos. Baiklah, kami akan melakukannya. Dia mengungkapkannya sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Saat kelompok itu berangkat ke utara, Abi mendekati Minos dengan tatapan menuduh. Tetap saja, dia tidak berbicara tentang betapa berdosa hubungannya dengan Jade. Abi jelas tahu bagaimana Minos telah menaklukkan tubuh Jade karena sebagai istrinya, dia mudah mengenali bau aneh di tubuhnya. Meskipun dia menganggapnya tidak bermoral, dia tidak menyalahkan Minos. PO lagi pula, salah siapa lagi kalau bukan Jade sendiri. Dialah yang selingkuh dari suaminya sendiri. Minos tentu saja punya pilihan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tapi pada akhirnya, semuanya bergantung pada Jade. Dialah yang memutuskan apakah akan curang atau tidak. Mengingat hal itu, Abi membenci wanita itu tetapi tidak terlalu menghakimi suaminya. Sayangku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita mencari kelompok lain? Abi bertanya sambil memeluk lengan kanan Minos. Dia sangat pucat saat ini karena cadangan energinya telah habis di pertarungan sebelumnya. Tapi dia masih bisa berdiri di samping Minos dan lebih memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang daripada istirahatnya. Ayo kembali ke kota kering. Dalam beberapa hari, kelompok Blake dan Wilfred akan mengunjungi kami untuk menyelesaikan perjanjian mereka dengan kami dan mengeksekusi Charles Walker. Setelah itu, saya akan dapat menggunakan keluarga Snow dan Walker untuk membantu saya menghilangkan beberapa masalah. Dia memikirkan sisa-sisa keluarga Silva, Collins, dan Reid. Dia masih harus berurusan dengan keluarga Brown dan Cromwell. Jadi, dia sendiri tidak berniat mengurus rumah-rumah itu. Dengan itu, dia siap menggunakan bawahannya. Baiklah, ayolah. Dia menggendongnya di pangkuannya dan menggendongnya di punggung Maida, membuat wanita itu tertawa terbahak-bahak saat Maisie dan Ruth mendekati area itu. Setelah percakapan singkat antar pihak, mereka berangkat menuju kota kering.